Paham gitu. Terus Nabi untuk menghilangkan kemusyrikan di antara yang dijelaskan adalah ayat tadi darabawahu mathalar rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirrajul. Hal yastawiyani napa masalah. Alhamdulillah. Jadi ini jelas. Orang terus berpikir, oh iya ya, kalau punya majikan banyak, taruh saja kita punya Tuhan 3. Yang satu mengharamkan zina, yang satu mewajibkan zina. Itu sudah bingung kita. Pas diwajibno wis ra kuat. Pas dilarang pas kepengin, anut pangeran sing ndi. Warang melanggar pangeran sitok ngamuk. Dituruti sitok, sing sitok ngamuk kan bingung. Nah, kalau pangerane sitok kan jelas, aturannya jelas karena satu napa? Pintu, satu napa? Aturan. Itu dilatih gitu. Apa kamu siap jadi budak yang punya tuan banyak, yang seleranya beda-beda, perintahnya beda-beda. Rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun. Mutasyakisun itu beda perintah, beda tradisi, beda macam-macam. Wa rajulan salamal lirrajul. Itu Rasulullah. Terus niki yang perlu sampean perhatikan. Terus Nabi itu kalau menjelaskan itu gampang sekali dan telaten Nabi itu. Enggak, Nabi itu telaten. Wong nate ketemu Walid, terus ketemu Abu Jahal. Ya Nabi itu telaten diskusi sampai mereka tuh nggak bisa mikir sudah ngadepi Nabi. Ya telaten sekali. Kalau gak ada kitab ya Mustad Ahmad itu, saya mulai baca sejarah, yaitu tadi seperti Nabi ngadepi anak muda yang ingin zina, ya telaten diterangkan. Kamu siap ibu kamu dizinai orang, saya bunuh ya Rasulullah orang yang menzinai ibu saya, putri kamu, bule kamu, bude kamu, diulang semua. Banyak yang disebut Nabi. Sampai pemuda itu keluar terus dia demi Tuhan saya belum pernah melihat sesuatu sejijik zina. Betapa kriminalnya zina karena melukai orang banyak. Ya itu ya sudah. Pun saat ini kalau nerangno hisab ya. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munir. Terus ngeten nggih kalau dalam fikih Syafi'iyah, nggih fikih Syafi'iyah. Sebetulnya orang itu boleh percaya hisab. Asal hisab itu qot'i dan dikonsensus. Ya, qot'i dan konsensus. Sampean meskipun punya tradisi pesantren, jangan menolak hisab keliru. Hisab itu dibenarkan Quran. Huwallazi ja'ala syamsa diya'au wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi hisab itu ilmu yang dibenarkan Quran. Cuma masalahnya kalau 1-2 orang itu ada subjektivitas. Atau kadang kurang ahli sehingga salah. Di sini dibutuhkan konsensus, disebut hisab qot'i. Makanya kayak kasus awal kemarin, andai kan tidak ada pengumuman pemerintah pun aku bodoh. Berko kalender Muhammadiyah ya 3 derajat, kalender NU ya sudah di atas 2,5 derajat. Mbok ora ana ru'yah lah aku wani bodoh. Mergo 2 derajat ae mutafaq alaihi iso diru'yah apa meneh sudah 3 napa derajat. Itu beda dengan Dzulhijjah yang sekarang. Itu ada yang bilang 1,5 derajat, ada yang bilang belum 2 derajat. Itu beda, itu subjektif. Boleh diikuti, boleh enggak. Tapi kalau seperti yang 1 Syawal kemarin harus diikuti hisabnya. Paham ya? Makanya kalau kata Imam Subki, hisab itu boleh diikuti kalau konsensus bagi para ahlinya. Tapi kelirunya orang-orang yang kadang itu anti hisab. Padahal hisab disebut Quran li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Memang Nabi ngendikan sumulir ru'yati wa aftilur ru'yati, ya ru'yah itu penting itu tadi. Tapi ru'yah yang tidak beda dengan hisab, yaitu sama-sama ru'yah plus imkan ru'yah. Jadi kudu ngerti ilmu gini mang jelimet sampai ndak usah terus bikin dikotomi. NU itu ru'yah kalau Muhammadiyah hisab. Sing muni ngono iku sapa? Wong alim ra ono sing muni ngono. Waktu gale ngene, NU kunut, Muhammadiyah gak kunut. Kula sebagai wong alim bahasa itu aneh. Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. Saiki tahun 1436. Jadi tahu saya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah itu tidak kunut. Apa Imam Syafi'i Rais Am? Apa Abu Hanifah ketua PP Muhammadiyah? Jadi kalau orang alim taunya ya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah tidak kunut. Jadi kalau saya ditanya, Gus, jenengan hisab apa ru'yah? Ya saya itu tidak tahu NU Muhammadiyah, tahu saya Imam Subki itu lebih percaya hisab timbang ru'yah. Kalau imam yang lain lebih percaya ru'yah timbang hisab.
imam-imam yang dulu-dulu, tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas ormas. Jadi ini khasnya NU ini. Enggak ada di tradisi orang alim enggak gitu. Hisab itu ya ilmunya pangeran. Saya kemarin diundang di kajian itu saya bilang, lo yang bisa hisab tuh kita. Orang tahu semua ahli hisab tuh Kiai Turehan. Sekarang Jombang Kiai ini tuh ilmu kita. Kita di pondok diajari hisab. Kalender Kudus itu yang punya Kiai Turehan tuh masih penambah sama saya. Kalau kita anti hisab tuh anti ilmunya sendiri kan? Anti ilmunya apa? Memang yang bisa hisab itu siapa? Kita kan punya pakar hisab banyak. Karena anti hisab ya obongi ngono kalender. Ya biasa saja. Nah, lalu ada masalah itu ketika hisab beda dengan ru'ya. Lah itu aja beda kalau misalnya 1,5 derajat atau 2 derajat. Tapi kalau seperti Syawal kemarin, saya pas setengah 6 orang-orang tanya, Gus nanti tarawih ada? Enggak. Gak ngenteni pengumuman perintah, gak wong alim ngenteni pemerintah ngene wong. Aneh-aneh. Engko nak Luqman Hakim muni ora bodo tak tilpune. Ya karena tadi kemarin itu sepakat 3 derajat. 3 derajat itu andekan enggak ada ru'yah pun ulama membolehkan iftar karena ahli hisab sepakat konsensus itu sampean baca di Anatut Thalibin yang di bab waya sebutu apa Syawal itu yang Syawal atau Ramadan biru yati hilal itu di situ dijelaskan ketika ada khilafnya ru'yah sama napa hisab. Lah ini kan sudah jelas. Ini wa ja'ala fiha siraja wa qamaram. Jadi waladhi ja'ala fis sama burujan. Bulan itu ada burutnya. Sehingga dengan burut ini bisa dihitung. Ini kata Imam Ghazali di kitab Ihya dijelaskan gini. Bagaimana Anda tidak percaya hisab? Hisab itu bahkan bisa menghitung lama gerhana berapa menit. Yang gerhana di sisi mana? Misalnya gerhana di sisi selatan. Lama gerhana sekian menit. Dimulai 8-15 menit, selesai 20 menit. Wong ngitung menitan wae iso kok ngitung dina ora mbok percaya. Apa kiai-kiai kalau mau sholat gerhana ngenteni ru'yah? Nyatane sore diumumno kok gerhana bulan kok do sholat ya. Mbah dereng ru'yah kok ndak gitu. Ayo, nak do ngumumno ngenteni ru'yah apa sudah diumumkan dulu? Diumumkan, engko nek gerhana tenan terus do sholat gitu. Percaya hisab dulu apa ru'yah dulu? Hisab kan? Hisab itu permanen, bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan. Wong bulan konsisten agar apa kiamat nggih sik ngeten-ngeten mawon. Jelas nase waladzi ja'ala syamsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila iku li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Saya pernah ditanya orang, "Lho jenengan kok ngotot gitu, Gus?" Saya ini orang hafal Quran, saya itu paling anti kalau ilmunya Quran dilawan. Hisab itu ilmunya Quran, ru'yah juga ilmunya Quran, ilmunya Rasulullah, enggak usah dilawan. Lu soal yang hisab keliru itu mungkin karena orangnya. Itu Imam Ghazali menyontohkan begini, itu lucu deh ya. Ada dokter, kebetulan dokter itu mendiagnosa Anda salah dan Anda akhirnya tambah mati. Kemudian Anda anti kedokteran itu salah. Dokter itu yang salah, tapi jangan anti kedokteran. Imam Ghazali nyontohkan gitu. Kalau orang itu bisa salah namanya orang. Saya baca kitab kadang ya salah namanya orang itu. Tapi kamu jangan anti saya karena benarnya lebih banyak. Paling salah saya kan 0,0 sekian persennya tetap ada. Gua pas ngantuk, gua ngelamun ya ada. Tapi masalahnya salah sampean lebih banyak. Sehingga sampean terpaksa yang ngaji saya kan bukan saya terus tidak pernah salah ya pernah. Cuma saya prediksikan misalnya ya paling 1% lah. Kalau 2% kebanyakan. Itu saja mungkin ya pas ngantuk atau tidak fokus atau apalah. Kalau sampean ingin benar saja potensinya salah. Wah itu kan. Para teroris, para bom bunuh diri itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama kepartaian, anti sama golongan, merasa suci sendiri, kemudian banyak terjadi bom bunuh diri dan sebagainya. Itu sejarahnya panjang. Memang samu gampang tapi urip ya. Sebab itu semenjak itu sudah ulama-ulama itu tidak senang sama orang yang merasa sok suci sendiri benar. Loh saya sering ditanya, Gus, sampean itu kan tidak berpartai. Terus kalau organisasi di Indonesia yang sampean ikuti apa? Tak jawab. Asal NU atau Muhammadiyah itu mayoritas, saya hanya ada di antara dua itu. Asal mayoritas, masih mayoritas. Soal aku tidak pengurus, memang tidak pengurus, tapi saya milih di antara NU atau Muhammadiyah. Asal masih mayoritas. Secara organisasi lah. Bahwa per detail perilaku kita karena kita punya ilmu, ya mungkin kita punya keekhasan sesuai kapasitas masing.
Tapi kita harus milih salah satu NU atau Muhammadiyah. Karena ya Nabi sering pesan bahirul muslimin wa man sadda fin nar alaikum bil jamaah fa inna yadawahi ma'al jamaah wa man sadda fin nar. Kamu harus ikut kelompok mayoritas. Kamu enggak boleh hidup sendiri. Wa man sadda fin nar, yang merasa benar sendiri masuk neraka. Ya karena itu tadi ada madrasah karena dibikin kelompok NU. Nanti ada sekolahan modern yang menjadi izzatil Islam wal muslimin melawan wong Kristen atau wong fasik ya sekolahan Muhammadiyah. Ngerono madrasah, ono turutan, ono lagar penceng, jasane wong NU. Ono sekolahan sing iso bersaing mbek non muslim wae Muhammadiyah. Ya itu saja kita. Karena kalau tidak direduksi begini, kita akan ikut kelompok-kelompok kecil yang merasa benar sendiri. Misalnya kelompok-kelompok yang kecil-kecil sing aneh-aneh. Itu kan mereka lebih orisinil. Tapi orisinil kelompok kecil tuh luwih ngeri. Misalnya kayak kemarin ada kelompok An-Nazir. An-Nazir mungkin dia bisa ngepas no dawe Nabi. Yang sing rambutnya diping nih. Sing tenggene japos bodone beda mek bodo kita. Saya tuh pernah melihat di Metro, ini cerita intelektual. Pernah lihat di Metro wawancaranya ketua Jamaah An-Nazir. Itu dalam banyak hal memang mereka ingin memiripkan sama Nabi. Misalnya rambut dipilok, diping. Dalam sejarah, sampean takok ahli hadis, memang Nabi Sayyidina Abu Bakar itu rambutnya apa di apa itu disemir. Terus mereka kalau sholat isya itu akhir. Katanya Nabi kalau sholat isya sulusul lail. Dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi apa sisi yang dari itu terus kemudian merasa persis Nabi? Wong Nabi itu macam-macam. Beliau hidup itu berapa tahun? 23 tahun. Semenjak beliau jadi Nabi itu ngalami kenabian binten 33 tahun. Dan itu punya ikhwal-ikhwal yang rawan ada nasah mansuh. Seperti sekarang di Pondok Indramayu di mana-mana ada satu kelompok yang nganggep kehidupan sekarang itu adalah periode Makkiyah. Periode Makkiyah itu satu periode yang dimana sholat rapati wajib, zina rapati haram, nyabu rapati. Ya ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu. Di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa, sama orang nyabu biasa. Mereka sendiri tetap mengharamkan zina, tapi nggak perlu dilawan. Sehingga polemik ketika FPI begitu ada yang mengatakan periode sekarang itu mirip Makkiyah, di mana kemungkaran nggak perlu dilawan, yaitu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ada orang yang menafsirkan Islam sekarang itu sudah periode Madaniyah, sehingga kemungkaran harus dilawan. Yang kayak FPI itu yang anggap sekarang sudah periode Madaniyah. Lah itu kan artinya begini, semua itu toh mengklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Masalahnya semua itu juga ngeklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Kalau terusakan. Bukan karena saya sombong. Ciri khas kebenaran fikih adalah diomongkan di depan banyak, kemudian dikontrol ahlul ilm. Kalau ahli ilm nanti tawa atau setuju ini biar jadi hukum konsensus. Kalau enggak biar dibatalkan, bahwa Gus Pak kemarin sesat menyesatkan, biar dibatalkan oleh kiai-kiai. Paham ya? Makanya statementnya orang alim harus di depan para orang alim. Enggak boleh hanya diomongkan santrinya saja. Nanti kalau salah kan santrinya enggak berani. Makanya saya itu malah pede. Kalau saya malah kebalikan. Saya tuh kalau matur di depan kiai kajian, misalnya ada acara muridhan, kiai kajian rawuh semua, saya malah pede, pikiran saya anak salah, saya kontrol. Aku rapede malah mulang di sini. Salah ora konangan, bener ya. Orang tuh penghargaan, jadi dianggap. Jadi biasa. Ya, tapi kan ibadah, ya, mulang itu ibadah. Begini logikanya. Ini kalau matur bolak-balik, saya ngaji di mana-mana matur ini. Komunitas gendo atau orang fasik atau pemabuk itu kalau kita tidak datang, kita maknanya orang soleh atau orang yang sedang soleh pokoknya apel. Mereka kan nanti takutnya punya kefiah baru. Nah, koncone minum mati kok digolekno whisky ya, kowe dhisik tuku larang tuku Petrus, apa Petrus saiki kenangan ke mati tak ubeni whisky. Engko pas mati agak digelundungno. Dengan orang-orang soleh tetap datang, setidaknya kefiah Islamiyah ini terjaga. Ya didusi, dikafani, disolat. Si piye-piye iki janazah itu muslim, janazahnya orang Islam. Ini saya ngomong di depan para kiai, sehingga tradisi Islam terjaga. Wes kowe gelol lah mbek sing mayit. Tapi piye-piye kita itu khawatir ada tradisi tandingan, yaitu kalau kita tidak datang kemudian dikelola ala orang fasik. Dikopi ambek arak atau dirundungno. Gemine cekinan,
Premi, repot. Wes cara kula, wes sak tahlil bid'ah lah, kan gremeng tahlil lah. Anggap ae ini penolak ceki, wes. Wes kan gremeng lah, wes gak ono hadis sunah Rasulullah. Mau zaman Nabi ben ahli sapa, Nabi jelas warga kok ahli dengan wong. Harus jadi zaman itu orang mutin ngundang sopo. Tapi kira rasa yakin nak tahlil itu ono tuntunan. Kayak gak hadis sokai gawe tahlil kok ono hadis sokai. Biasa orang itu lakon. Awal bertakwa itu yang, Gus, Anda ini orang alim. Sinta kok nggak cerita sunnah Rasul. Kenapa datang di acara tahlil padahal tidak ada hadisnya? Bodoh tangkem melek kau gue orang hadisnya. Bodoh orang hadisnya geger. Nggak ada Nabi ngajari tangkem melek. Berarti sama-sama. Sama-sama rasulullah sebenarnya. Serawanin Rasulullah. Nah ini saya ulang lagi. Ini ruang tenang ya. Orang yang jelas mati oplosan, pernah juga ada yang tanya orang yang mati bunuh diri. Itu saya pernah ya ada sekitar 22 kiloan lah dari kampung saya itu di kampung di atas gunung. Ada orang. Jadi rontok soleh, wong soleh terkenal soleh ya. Justru karena soleh terlalu soleh kuper, tapi soleh kuper. Tujuannya ayu bahwa wong itu mati malah bunuh diri. Iya, kehilangan bojo, kehilangan awake. Itu kiai temannya itu. Tanya ya kasusnya itu nggak ada yang berani nyolati karena mati bunuh diri itu kan hukumannya berat. Ya kayak mati oplosan, mati bunuh diri, mati firor anisyafi, lari dari perang, atau mati pas di tempat maksiat, tempat mesum, macam-macam. Ini caranya gini, cara berpikir kita. Kalau kita tidak datang, kita ini siapa saja, ada harus orang banyak. Nanti mereka melahirkan kefiah baru. Ya saya ulang lagi, melahirkan ya, itu satu. Dan ini tidak baik bagi Islam karena nanti setelah ada kefiah baru, kita ini malah kesulitan menghilangkan. Paham ya? Kesulitan enggak? Karena nanti kalau ada orang fasik mati, sing masjid menunggu. Grupnya mereka sudah bikin kefiah belum? Ternyata mereka datang lebih awal, terus dikefiahkan ala mereka, enggak ada sholat, enggak ada kapan, terus langsung di... Kita kerepotan kan? Mendingan kita datang. Dan alhamdulillah tadi, saya contohkan, rata-rata mbahnya itu ya orang soleh. Atau keluarganya, atau RT-nya. Sehingga karena mereka soleh ini, kayak sepakat, masih faseklah diperlakukan sebagai janazah muslim. Kadang baik, nangis-nangis yang kiai, putu pulo Gus, putu pulo yai, jenengan juga notis pulo, jen kelakuan yang pun ngoten, macam-macam. Nah, dalam tradisi Rasulullah dulu ketika Abdul bin Ubay mati, karena anaknya santri, nyatanya Rasulullah datang karena menghormati keluarga. Ada roh nak kelakuannya Abdul bin Ubay itu kayak seperti itu. Anggap saja kamu menghormati keluarga. Dua, menghormati kefiah Islamnya, yaitu kefiah Islam yang tadi. Karena kalau ada kefiah baru kamu yang repot. Lu kalau nanti ngelakoni, ini nyata. Di kampung sebelah saya itu terkenal wongnya itu tukang nanggap dangdut. Lalu semblocor-blocor macam-macam. Nah itu orangnya itu kultus sama saya. Tapi ya kultusnya mengabangan. Gus, sesuk anak kula nikah. Jiran sing akad to. Yo jam 9 Mungkin ngapunten Gus jam 2 wonten dangdutan. Lah terus piye? Jiran teko sing akad kok yo. Ya tenang ya. Wah itu termasuk sisi kontroversi saya karena orang-orang itu. Iya Gus, sekarang ngomongin maksiat jangan kok gelem teko. Makanya saya ini diuntungkan terkenal ngalim. Wong kan sungkan gremeng tok rawani dadi penting terkenal alim penting paling gak wong nyoal itu ngomong gremeng ngono. Karena pikiran kita sederhana, kalau kefiatun nikah orang alim tidak mau datang, lalu mereka kalau bikin kefiah baru juga kita kesulitan. Setidaknya dengan mereka masih butuh orang alim, ada kefiah sing mujma' alaih, yaitu cara mati mayit oplosan lah didusi, dikafani, disolati, dipendem. Saya sebut satu-satu ya, didusi, dikafani, disolati, dipendem. Kefiah nikah ya dinikah waline atau wakile dengan 2 saksi. Wes. Sekarang kalau kita tidak datang, lalu mereka bikin kefiah. Makanya saya anggap kita datang ini fardu kifayah. Datang saja. Nah, tapi jangan kitopnya. Nanti kalau kitopnya datang semua, punya pikiran begini semua, lalu bedanya mungkin yang sholah yang fasik. Semua mati oplosan sing teko yo wae, sing imami misalnya PBNU, PP Muhammadiyah. Engko sing mati wong soleh karena tokoh sing teko yo
Terus famal farku bena, apa bena? Kan ya lucu. Makanya ini uniknya Rasulullah, ada seorang fasik karena punya utang gak nyaur. Nabi datang. Nabi tanya, apakah mayit ini punya utang? Ya ya Rasulullah. Nabi langsung balik kanan, nggak mau nyolati. Saya tidak mau nyolati orang yang punya utang. Nanti kayak bejo orang menangi Nabi. Waduh orang bakal Nabi nyolati umatnya sama akhir. Karena kabeh duwe utang. BPKB ini tonggo bisa. Nggak utang sih ngaku BPKB ini tonggo. Iya gitu. Oh, itu mau rong dinar itu 1 dinar mau 4,2 gram. Tahu saya itu sekitar 1.600.000. Itu Nabi pun purun, buatan purun. Saya kira lah utangnya berapa? Ono 4 juta. Niki nanti kalau tanglet utangnya 4 juta. Terakhir lah Nabi. Pulau mun di atas 10 juta, tapi orang langkai 20. Tapi kan aset pulau 1 juta, mau jadi ide. 4 juta aset temu. Ini wes Nabi gak kerso. Itu masyhur, Nabi itu gak mau nyolati. Tapi sebelum Nabi tidak mau nyolati, Nabi ngendikan gini, itu masyhur di hati-hati. Sallu ala sahibikum. Aku ra nyolatilah, tapi kue-kue itu tetap. Sehingga kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, jika ada orang fasik meninggal, maka sebaiknya kitabnya itu nggak usah ikut nyolati. Kalau saja orang kan sepakat, lah, misalnya di kawasan Rembang, Mbah Mun, di Hajen misalnya dulu Badullah, di Kudus misalnya dulu sepakat orang Barwan. Ini kan kitab yang mujmalah. Ini sebaiknya tidak usah nyolati, karena ini nanti jadi ukuran. Ternyata mau fasik lah ya disolati wong top. Ya sing nyolati cukup ya sak Mustofa, terus teko kukur-kukur, terus solate rapati fasik. Pokoknya sementing ono sholat. Dia dengan ada sholat ini berarti ada keberlangsungan tradisi Islam dalam mengelola jana. Paham ya? Terus kalau ngangkat none kamu, artisnya dari itu sudah teko, mau jodoh telok. Tapi dia sing ngangkat no kiai, misalnya kiai rata teko terus diangkat no penyanyi dangdut lah karuan. Jadi semua niati dengan kita datang berarti kaifiahnya ala kaifiah Islam. Ini penting kolator, no. Ben gue ora terlalu garis lurus, ya garis bingkong. Ngerti duduk perkara hukum itu. Ya, jadi ini penting kolaborakan, penting sekali ya. Jadi itu kaifiah yang dilakukan para ulama dulu. Ya, sallu ala sahibikum dari dawuh Nabi, senajan to aku ra nyolati tapi itu kudu tetep. Ya itu berhenti saja. Suatu saat ada kejadian lagi sahabat yang punya utang mati. Nabi rawuh juga. Ketika diberitahu kalau orang ini punya utang, Nabi tidak kersa nyolati. Terus kota ada ini sahabat bilang, ya Rasulullah, utangnya mayit ini aku yang nanggung, sehingga mayit ini sudah tidak punya utang lagi. Nabi kersa nyolati. Sehingga terjadi tradisi Jawa kalau ada mayit itu sebelum dilepas semua utang dialihkan sama keluarga. Atau di Ebrono, tapi yang meninggal sayangnya sekarang ngutangi. Kalau termasuk ra cocok, adat itu cocok separuh, ra cocok separuh. Nah, boten amprat jaran Ebrono gue. Yang meninggal sing ngutangi to. Boten wong ra jelas-jelas bengak-bengok. Ebro itu sah itu dari yang ngutangi apa dari yang bengok-bengok? Tapi itu lumayan, setidaknya ada tradisi bahwa maklumat bahwa utang itu diambil alih yang nopo hidup. Makanya kata Imam Nawawi gini, Imam Nawawi lucu nanti kan, kira usah soleh, usah kecangkeman, ndak ono diutang rambut solati. Rasulullah pas wafat itu masih punya tanggungan sama orang Yahudi. Nanti kejogeman kedengung itu hebatnya Rasulullah. Beliau itu akramul khalqi, tapi tetap hidup ka'adatin nas. Umumnya wong diutang Nabi itu. Itu Rasulullah. Orang kaya kowe itu utang asli, nah niku anjen asli permanen. Wong ngasiri ra iso. Tapi Nabi tetap karena meringankan hisab, Nabi tetap di jaminan yang lebih atas ketimbang utangnya. Jadi Nabi itu pernah punya utang itu dihitung sama ulama. Itu salah sunasoan, hanya 30 sok. Anggap saja cara Indonesia misalnya 30 kilo beras. Nabi menjaminkan dir'an min adro'ihi, min duru'ihi. Itu nilainya baju perang zaman itu sorosan itu sudah hampir 500 juta. Apa 500 ribu lah paling murah. Berarti kan itu berlipat-lipat dari. Artinya kalau kamu punya utang, sebaiknya jaminan ini di atas yang kamu utangi. Sehingga nyari ridhonya yang utangi itu lebih tinggi. Terus saja misalnya saya punya utang 1 juta.
Terus jaminan sah senilai 5 juta. Ini kan pasti yang di murtahinnya, yang terima gede kan pasti itu. Paham ya? Bukan karena hitung-hitungan bank takut reso nyaur terus naik. Naik buatan karena itu ini kita ada orang-orang yang seperti itu.